Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfaza Irmala Pitaloka, NIM 20021030111115 dari kelas C, Universitas Jember, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi. Nah, jadi di video pembelajaran kali ini, saya akan menemani teman-teman untuk belajar mengenai materi pasar, jenis-jenis pasar, dan juga contohnya. Baik, akan saya lanjut ya teman-teman. Lalu untuk pasar, pasti teman-teman tidak asing kan dengan kata pasar? Ya, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Seperti pada gambar di samping, kita tahu bahwa di situ ada penjual dan juga ada pembeli. Penjual menjual barang dagangannya untuk dibeli oleh pembeli karena mereka untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pasar. Jadi ada berapa sih jenis-jenis pasar? Jenis-jenis pasar dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ada jenis pasar berdasarkan jenis barangnya. Lalu yang kedua, jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, jenis pasar berdasarkan luas dan ruang lingkupnya. Lalu yang keempat, jenis pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir, jenis pasar berdasarkan jenis transaksinya. Nah, dari kelima jenis tersebut, mereka masih dibagi lagi nih teman-teman, jadi beberapa bagian lagi. Baik, sebelum lanjut, simak videonya sampai habis ya teman-teman. Jadi, untuk yang pertama, jenis pasar berdasarkan jenis barangnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu pasar heterogen dan pasar homogen. Untuk pasar homogen, yaitu pasar yang menjual atau yang memperdagangkan hanya satu barang saja. Jadi, di dalam pasar tersebut, mereka hanya memperjualbelikan satu barang saja teman-teman, tidak ada beraneka macam dagangannya. Dan yang kedua, yaitu pasar heterogen. Di pasar heterogen ini, di mana pasar tersebut memperjualbelikan berbagai macam dagangannya. Jadi, ini termasuk kebalikan ya teman-teman antara homogen dan heterogen. Lalu di sini akan saya paparkan contohnya. Nah, untuk pasar homogen, di sini saya berikan contoh pasar burung. Di pasar burung, mereka hanya memperjualbelikan beraneka ragam burung ya teman-teman, tidak ada macam-macam dagangan lainnya. Lalu untuk yang pasar heterogen, biasanya pasar heterogen ini termasuk dari pasar swalayan. Di pasar swalayan ini, mereka banyak sekali memperjualbelikan barang-barangnya seperti sayuran, buah-buahan, lalu bahan-bahan pokok dapur, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini saya memberikan video yang mungkin bisa teman-teman lihat atau yang mungkin bisa teman-teman simak mengenai video pasar homogen. Di sini ada video pasar burung ya teman-teman. Baik. Nah, jadi suasana pasar burung itu seperti ini teman-teman, di mana mereka hanya memperjualbelikan satu macam jenis saja, dan itu termasuk dalam pasar homogen. Di sini banyak sekali beraneka macam burung, tapi cuma satu, yaitu pasar homogen. Nah, setelah kita menyimak videonya sampai habis, akan saya lanjutkan lagi ke video berikutnya, yaitu mengenai pasar heterogen. Pasar heterogen tadi saya sudah memberikan contoh, yaitu pasar swalayan ya teman-teman. Baik, akan saya play videonya. Mungkin teman-teman bisa menyimak dengan baik ya. Nah, untuk pasar swalayan sendiri, mereka banyak sekali menjual barang-barang seperti makanan ringan, minuman, bahan-bahan dapur, lalu snack. Banyak sekali makanan-makanan tradisional juga tersedia di pasar swalayan. Tidak hanya itu, di pasar swalayan mereka juga
menjual barang-barang yang dibutuhkan untuk ibu rumah tangga. Jadi di pasar swalayan ini tidak hanya menjual bahan pokok saja, tetapi juga mereka menjual barang-barang seperti panci, kipas angin, dan juga lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa menyimak videonya sampai habis ya. Videonya yang untuk pasar homogen sudah ya. Lalu yang kedua, jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Dan yang tadi kita sudah membahas mengenai pasar berdasarkan jenis barangnya. Sekarang kita beranjak yang kedua, yaitu jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, untuk yang kedua ini mereka dibagi lagi nih teman-teman menjadi 4, yaitu yang pertama pasar harian, yang kedua pasar mingguan, yang ketiga pasar bulanan, dan yang keempat ada pasar tahunan. Baik, akan saya lanjut ya. Untuk pasar harian adalah pasar yang beroperasi setiap hari. Lalu yang kedua nih teman-teman, yaitu jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Untuk jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya, ini dibagi lagi nih teman-teman menjadi 4, yaitu yang pertama pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga pasar tahunan. Untuk definisi pasar harian adalah pasar yang beroperasi setiap hari. Untuk pasar mingguan, yaitu pasar yang beroperasi setiap hari Minggu atau seminggu sekali. Lalu untuk pasar bulanan, yaitu pasar yang beroperasi setiap sebulan sekali. Dan yang terakhir ada pasar tahunan, yaitu pasar yang beroperasi setiap 1 tahun 1 kali. Akan saya lanjut untuk videonya, yaitu mengenai pasar harian. Nah, untuk sebelum lanjut ke video ini, pasar harian biasa juga kita sebut dengan pasar tradisional. Jadi pasar ini masih menerapkan sistem tawar-menawar. Jadi di dalam pasar tradisional mereka melakukan transaksinya secara langsung teman-teman. Baik, simak videonya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat banyak sekali para pedagang-pedagang yang menjual sayuran, yang menjual makanan ringan, menjual bahan-bahan dapur, dan bahan pokok lainnya. Mereka melakukan interaksi jual beli secara langsung, teman-teman. Jadi, untuk harga, mereka masih bisa melakukan sistem tawar-menawar, tidak ditetapkan seperti di swalayan. Tidak hanya itu, di pasar tradisional, mereka juga masih menjual daging, telur, rempah-rempah, dan juga lainnya. Tradisional ini sangatlah masih segar teman-teman. Karena apa? Mereka mengambil langsung dari petani atau pedagang-pedagang yang masih ambil dari sawahnya teman-teman. Jadi mereka tidak ambil dari pabrik seperti itu. Pasar harian juga mereka masih menjual makanan-makanan tradisional teman-teman. Jadi jika kita masih ingin mencari makanan tradisional atau kita ingin cari cemilan-cemilan tradisional, kita bisa cari di pasar harian. Oh ya teman-teman, untuk pasar harian ini kita banyak sekali menemukan di daerah-daerah pedesaan. Untuk di wilayah kota, apakah masih ada Kak? Untuk di wilayah kota, pasar harian ini biasanya ada di swalayan. Jadi seperti itu. Untuk
video selanjutnya. Nah, di sini ada pasar mingguan. Pasar mingguan tidak jauh dari pasar harian, teman-teman. Jadi mereka juga sama nih, melakukan transaksinya secara langsung. Tetapi di pasar mingguan ini mereka ramai pembelinya pada hari Minggu saja atau hanya 1 minggu mereka beroperasi. Semoga bisa bermakna untuk semesta. Tua rentai senja. Nah, akan saya lanjut ya teman-teman. Untuk nah, ini adalah pasar tahunan. Pasar tahunan banyak sekali di daerah-daerah kita, terutama di daerah pedesaan. Mungkin di daerah yang sangat kita kenal, yaitu di Jakarta. Biasa juga dikenal dengan Pekan Raya Jakarta. Untuk videonya. Nah, di pasar tahunan ini biasa kita sebut dengan pasar malam. Mereka banyak sekali menjual dagangan-dagangan seperti aksesoris, mainan, makanan-makanan ringan. Tetapi di sini ada yang lebih membedakan, ada perbedaan yang sangat menonjol. Nah, di pasar tahunan ini ada wahana di mana kita bisa bermain dan menikmati suasana pasar malam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah banyak sekali mengenal jenis-jenis pasar. Kita sudah memahami apa itu arti dari pasar. Lalu akan saya lanjut untuk yang ketiga, yaitu pasar berdasarkan luas dan ruang lingkupnya. Untuk pasar ini, apakah juga dibagi lagi, Kak? Ya, untuk pasar berdasarkan luas dan ruang lingkupnya ini masih dibagi lagi nih, teman-teman. Jadi, di sini ada 4 bagian juga, yaitu yang pertama, pasar setempat, yang kedua, pasar daerah, yang ketiga, pasar nasional, dan yang keempat, ada pasar internasional. Jadi, di keempat pasar tersebut akan saya bedah satu persatu ya, teman-teman. Nah, yuk simak videonya sampai habis. Jadi, pasar setempat adalah jenis pasar yang berada di suatu wilayah tertentu dan pedagang atau pembeli di pasar itu merupakan warga wilayah tersebut. Jadi, pasar ini kebanyakan dikunjungi oleh masyarakat di wilayah tersebut saja. Barang yang diperjualbelikan tentunya yang masih berhubungan dengan kebutuhan pokok. Contoh pasar setempat yaitu, nah di sini ada foto atau gambar pasar Godean. Lalu selanjutnya ada pasar Templek, dan yang terakhir ada pasar Prambanan. Pasar ini berdiri dan dikelola oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga setempatnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan menampilkan pasar daerah. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan pasar Beringharjo? Ya, betul sekali. Pasar Beringharjo terkenal di daerah Yogyakarta. Jadi, pasar daerah ini pasar yang mencakup satu wilayah atau satu kabupaten, bahkan satu provinsi, teman-teman. Baiklah, untuk videonya simak baik-baik ya.
Nah, pasar Beringharjo ini sama dengan pasar tradisional. Tetapi di pasar Beringharjo ini mereka pasar yang sangat besar, teman-teman. Jadi cakupannya sangat luas, seperti itu. Siapa sih yang nggak tahu dengan pasar Beringharjo? Pasar Beringharjo adalah pasar yang terbesar di Yogyakarta. Mereka banyak sekali menjual barang-barang yang dibutuhkan, bahan pangan, bahan pokok lainnya. Nah, kalau pasar nasional, tentu ruang lingkupnya lebih besar lagi ya. Pasar nasional meliputi wilayah suatu negara tertentu. Contohnya seperti pasar uang dan pasar modal di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu yang terakhir nih teman-teman, ada pasar internasional. Jadi, pasar internasional adalah jenis pasar yang pembeli dan penjualnya berasal dari seluruh dunia. Misalnya, pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar karet di New York, dan pasar kopi di Santos, lalu yang terakhir pasar intan di Amsterdam. Di bawah ini adalah gambar pasar intan di Amsterdam ya. Nah, selanjutnya yaitu jenis pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Jadi, untuk pasar ini jenisnya yaitu pasar sumber daya produksi, yaitu pasar sumber daya produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang faktor produksi seperti bursa tenaga kerja. Lalu selanjutnya pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi, pasar-pasar tradisional yang biasa kita datangi untuk membeli sayur-sayur itu termasuk ke dalam pasar ini. Nah, dan yang terakhir nih, ada jenis-jenis pasar berdasarkan jenis transaksinya. Jenis pasar ini dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu pasar konkret dan yang kedua pasar abstrak. Untuk pasar konkret adalah pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Contohnya yaitu pasar tradisional dan swalayan. Untuk jenis pasar ini tadi saya sudah menjelaskan di awal ya teman-teman. Lalu pasar abstrak adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung, tetapi tetap bisa melakukan transaksi. Contohnya yaitu toko-toko online atau online shop. Nah, terima kasih teman-teman untuk materi atau paparan pada hari ini mengenai pasar, jenis-jenis pasar, dan juga contohnya. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang mau menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan pada Google Formulir, untuk linknya yang sudah saya cantumkan di bawah deskripsi atau di bawah bio YouTube yang sudah saya cantumkan di situ ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.